Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita akan masuk MPLS hari kelima. Bagaimana MPLS hari pertama sampai hari keempat? Luar biasa bukan? Sudah dapat ilmu banyak sekali pasti. Dan jangan lupa itu semua pasti berguna untuk kalian. Oke, sekarang hari kelima dan hari yang terakhir. Pasti kalian akan sangat antusias dan sangat senang sekali. Pasti tidak sabar menunggu MPLS hari yang kelima ini. Karena itu tidak usah panjang lebar, kita akan mulai MPLS hari ini dengan ibadah. Kepada para petugas ibadah, waktu dan tempat, Mister persilahkan. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari terakhir ya, di hari MPLS yang kelima. Miss Nita di sini akan kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar mengenai potensi diri. Jadi panitia MPLS di SMP Anak Terang memberikan firman untuk tema firman di hari kelima adalah potensi diri. Nah, Miss Nita yakin sekali pasti kalian semua itu memiliki keterampilan ya, atau entah kecerdasan atau berbagai life skill. Nah, di sini Miss Nita akan mencoba untuk kita belajar bersama dari firman Tuhan ya melalui tayangan berikut ini. Nah, di slide pertama ini, Miss Nita kasih judul minimal kita punya 1 talenta, maka kembangkanlah. Nah, kalian pasti pernah tahu ya perikop ini, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di sana diceritakan ya, dikisahkan Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan. Ada 3 orang hamba. Hamba yang pertama itu diberikan 5 talenta. Ya, 5 talenta dan dikembangkan nih oleh hamba yang pertama. Hamba yang kedua diberi 2 talenta, dikembangkan juga. Nah, akan tetapi hamba yang ketiga itu memang diberikan 1 talenta. Perlu kalian ketahui, 1 talenta itu sama dengan 1000 keping emas. Ya, jadi 1000 keping emas itu cukup banyak ya. Tetapi apa yang terjadi di hamba yang ketiga ini? Hamba yang ketiga ini malah membuat si talentanya itu dikubur ya, dan sehingga ini mengundang respon tuannya ya, dari ketiga hamba itu mengundang masing-masing respon. Apa sih yang bisa dipelajari dari sini? Nah, Miss Nita yakin banget ya, Miss Nita yakin banget bahwa setiap orang itu pasti diberikan talenta ya. Mungkin ada yang 1, mungkin ada yang 2, mungkin ada yang 5, bahkan mungkin ada yang 10 ya, tidak masalah ya, mau 1, mau 2, mau 5, mau 1 juta misalnya diberikan talenta banyak sekali, sehingga setiap orang tuh berpikir bahwa itu kok orang pinter banget ya, kok dia semuanya bisa ya, multi talenta banget ya. Jangan berkecil hati dengan yang diberikan 1 ya. Miss Nita berpikir bahwa yang 1 pun jika dikembangkan itu pasti akan bermanfaat dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Misalnya nih ya, ada yang diberi talenta melukis. Miss Nita nggak bisa melukis ya, tapi Miss Nita nggak boleh berkecil hati karena memang mungkin talenta Miss Nita ada di bidang yang lain, seperti itu. Nah, di tayangan selanjutnya, di slide yang ketiga ini, talenta yang berbeda itu digunakan untuk saling melengkapi, dan semuanya itu pasti digunakan untuk menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak mungkin ya 1 orang itu memiliki talentanya semuanya sama, semuanya pintar melukis, semuanya pintar menyanyi, semuanya pintar apalagi main bola ya, atau semuanya pintar main bulu tangkis, atau ada yang pintar atau yang jago gambar, semuanya sama begitu. Tidak mungkin ya. Kenapa sih sebetulnya? Nah, Miss Nita belajar dari firman ini bahwa kita ada diciptakan di dunia ini itu untuk saling melengkapi. Ini juga terkait dengan talenta ya, anak-anak semua ya. Jadi talenta kita itu ada dan berbeda itu untuk saling melengkapi. Kalau semuanya sama, bayangkan semuanya bisa melukis ya, semuanya bisa melukis, lalu semuanya bisa menyanyi ya, gimana rasanya dengan keseragaman itu? Kita nggak bisa saling melengkapi ya. Sama seperti kalau Miss Nita punya perumpamaan nih, misalnya seperti anggota tubuh, ada yang ada mata, ada hidung, ada telinga ya kan, ada tangan. Coba bisa dibayangin kalau itu tangan semua ya, matanya tuh jadi tangan semua, hidung jadi tangan semua, kaki juga jadi tangan semua.
Coba apa yang terjadi? Ya, jadi nggak punya fungsi. Ya, kalau tangan semua berarti nanti yang bernafas masa pakai tangan? Nggak bisa dong, sama. Jadi misalnya kalian diberikan talenta menyanyi, tapi nggak bisa melukis, nggak masalah. Kembangkanlah talenta menyanyi itu dengan sebaik mungkin dan itu akan bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembangkan saja. Misalnya yang bisa melukis, ya sudah kembangkan itu, nggak masalah. Misalnya kayak Miss Ita nih suaranya nggak bagus nih, ya sudah Miss Ita bisa menulis misalnya. Itu saja yang Miss Ita kerjakan dan buat itu menjadi sesuatu yang baik, sama seperti kalian. Mungkin di sini ada yang pinter main pinter main bola, ya sepak bola. Kalau misalnya itu dikembangkan bisa menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat, mungkin juga bisa mengharumkan nama sekolah ini, nama kota ini, nama bangsa ini, seperti itu. Ini di tayangan slide-nya yang keempat dan kelima ya, Miss Ita langsung dirangkum saja. Di slide keempat ada contoh dan ini misalnya ini ada gambar nih anak menyanyi. Nah, dari umur 5 tahun dia sudah dilatih menyanyi dan dia memang punya potensi diri menyanyi, punya kemampuan menyanyi. Nah, kalian tahu nggak nih gambar di sebelahnya nih ada Blackpink ya. Siapa tahu suatu saat kalian bisa menjadi seperti Blackpink. Ya, bisa mendunia, lagu-lagu kalian bisa disukai banyak orang, banyak remaja di seluruh dunia dan kalian bisa menjadi berkat bagi bangsa kalian. Ya, menjadi sesuatu yang sesuatu yang bisa diteladani oleh banyak remaja seperti itu. Itu adalah salah satu contoh ya. Nah, di slide yang ketujuh kalau kalian lihat di sini ada seorang anak sedang menendang bola. Di sebelahnya ada, kalian tahu nggak nih siapa nih? Ini adalah Cristiano Ronaldo ya, bener ya namanya, dan dia sedang mengangkat sebuah piala. Nah, kalian harus tahu bahwa apa yang dialami si Cristiano Ronaldo ini tuh juga nggak mudah, dalam artian dia memiliki potensi, tetapi dia harus mengasah, dia harus berlatih sampai dia bisa memegang piala yang sedang dia cium nih ya. Nah, Miss Ita juga berharap kalian seperti itu, jadi bisa mengasah setiap keterampilan, kemampuan yang sudah diberikan dan itu akan menjadi berkat. Nah, sebagai penutup, ini Miss Nita sangat mengagumi tokoh yang satu ini. Namanya Nick Vujicic ya. Itu tokoh inspiratif buat Miss Nita. Ya, terutama buat Miss Nita memang. Jadi Miss Nita mau membagikan sedikit. Dia memang tidak memiliki kaki dan tangan. Tapi di sini bisa kalian lihat ya, dia itu adalah seorang motivator handal. Dia juga seorang penginjil, ya. Bagaimana bisa ya seseorang yang ya menurut kacamata normal dia tuh tidak sempurna, ya, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki juga. Tapi kenapa kok hidupnya bisa ini dia Miss Ita nggak pernah ngelihat ya di foto-foto yang memang ada di Google tuh nggak pernah ngelihat nih mukanya sedih gitu, nggak pernah. Dan ini Miss Ita memang lihat dia lagi main surfing, ya. Padahal dia nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Lalu di sini yang sebelahnya juga dia lagi main bola dengan menyundulkan kepalanya, ya, walaupun dia nggak punya tangan dan kaki. Dan di sini yang Miss Ita mau tekankan adalah dalam keterbatasan apapun, ya, ingat bahwa kalau kita menyikapinya dengan positif, itu pasti akan berbuah baik. Nah, Miss Ita sangat menggemari tokoh ini karena memang dia membuat keterbatasannya menjadi suatu kelebihan. Itu yang Miss Ita Miss Ita tekankan di sini. Terlebih kita. Maka kalau Miss Ita hanya berkaca pada diri Miss Ita sendiri. Miss Ita kan juga sering mengeluh, ya kan? Kalau ada pekerjaannya berat dan sebagai macam, dan banyak yang Miss Ita keluhkan. Nah, Miss Ita harus ingat, banyak orang yang lebih menderita dari saya dan mereka hidupnya oke-oke saja, hidupnya senang-senang saja dan tetap memaksimalkan potensinya walaupun diberi cuman satu talenta tadi. Nah, kiranya ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Baik, itu tadi pemaparan dari Miss Nita mengenai potensi diri. Siswa-siswa semua, Miss Nita yakin kalian bisa sangat mengembangkan talenta, potensi, keterampilan yang sudah kalian punya. Selamat berproses. Terima kasih atas antusiasme kalian dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati segala proses acara yang akan berlangsung hari ini.
berikutnya, ini salah satu acara yang kalian tunggu, terutama untuk kalian kelas 7 yang baru saja bergabung dengan keluarga besar SMP Anak Terang. Apa itu? Hari ini kita akan memperkenalkan semua guru-guru yang akan mengajar kalian. Tidak sabar bukan? Mari kita langsung mulai saja. Shalom, selamat pagi untuk SMP Anak Terang semua. Saya mau menyapa peserta di kelas 8 dan kelas 9. Halo, apa kabar? Sudah lama kita tidak jumpa ya. Pastinya kalian punya semangat yang baru untuk terus belajar di tahun ajaran yang baru ini, dan Mister harap kalian juga semangat untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita di semester baru ini. Dan kali ini Mister juga mau menyapa dan menyambut kelas 7 yang baru. Halo, apa kabar? Salam kenal dari saya untuk kalian yang mungkin belum mengenal saya. Nama saya Febri Zulprakosa dan biasa dipanggil Mr. Jalu. Dan Mr. dipercaya untuk menjadi kepala sekolah kalian di sini. Untuk saat ini Mr. mau menjelaskan sedikit ya tentang SMP Anak Terang, terkhususnya untuk kelas 7 yang baru ini. Nah, kalian telah memilih sekolah yang tepat ya. SMP Anak Terang ini adalah sekolah yang termasuk cukup baik, bahkan salah satu yang terbaik di Kota Salatiga. Dilihat dari nilai sebelumnya ya, ada ujian nasional, kita juga salah satu yang terbaik di Salatiga. Lalu prestasi-prestasi lainnya, kita juga sering memenangi lomba-lomba, bahkan di tingkat provinsi, tidak hanya di tingkat kota. Lomba-lombanya pun tidak hanya lomba-lomba yang pelajaran, tapi juga lomba-lomba yang di luar kognitif, yaitu yang bisa benar-benar mengembangkan bakat kalian. Nah, di SMP Anak Terang ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas, program-program yang bisa mengembangkan bakat kalian dan diampu oleh guru-guru yang tentunya profesional dan berbakat. Nanti kalian juga boleh berkenalan, meskipun tidak langsung ya, dengan guru-guru yang akan mengampu kalian. Nah, untuk kelas 7 tentunya kalian kemarin sudah sempat berkenalan dengan wali kelas kalian kan, Miss Dian dan juga Mr. Damar. Nah, baik-baik kan? Mereka adalah guru-guru yang cukup baik di sini, dan pastinya banyak sekali guru-guru yang seperti mereka, dan tidak sabar ini bertemu dengan kalian semua. Nah, seperti apakah guru-gurunya nanti kita akan kenalan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dewa Putra dan kalian bisa memanggil saya Mr. Dewo. Di sini Mr. menjabat sebagai wakil kepala sekolah dan kita akan belajar bahasa Indonesia bersama-sama, khususnya untuk kalian yang berada di kelas 7 dan juga 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo SMP Anak Terang, nama lengkap saya Yunita Kristanti Nur Indarti. Di SMP Anak Terang saya biasa dipanggil Miss Nita. Saya mengajar karakter building kelas 7, 8, dan 9 serta PKN kelas 8. Semangat ya! Halo, selamat pagi anak-anak. Di sini Mister akan memperkenalkan diri. Nama Mister adalah Johannes Chrysostomus Damar Yunista, atau bisa kalian panggil dengan Mister Damar. Di sini Mister Damar akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau disingkat dengan PJOK, dan mata pelajaran Budaya Jawa, semua dari kelas 7, 8, dan 9. Lalu nanti untuk kegiatan tambahan, Mr. Damar akan mengkoordinasi kegiatan ekstrakurikuler yaitu basket dan pramuka. Begitu dari Mr. Damar. Oh ya, Mr. Damar di sini juga mengampu wali kelas 7 Joy. Jadi untuk kelas 7 Joy, wali kelasnya adalah Mr. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Miss Dian Wita Tias dan kalian bisa panggil Miss Dian. Nah, nanti ke depannya selama 1 semester Miss Dian akan mengajar kalian mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan untuk tahun pelajaran ini Miss Dian akan jadi wali kelas untuk kelas 7 BRIS. Oke, Miss Dian berharap kita bisa bersama dan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Halo semuanya,
Miss punya pantun nih, dengerin ya. Jalan-jalan ke kebun, jangan lupa memetik semangka. Perkenalkan, nama saya Miss Lia. Nama lengkap saya Enlelia Gismiati. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 8 dan juga kelas 9. Selain itu, Miss Lia juga menjadi wali kelas 9 Grace. Halo 9 Grace. Lalu di kelas 9 nanti Miss Lia mengajar juga bersama Mr. Dewo. Jadi ada yang membantu maksudnya. Nah, semuanya tetap semangat, tetap di rumah aja dan mengikuti segala pembelajaran yang ada di SMP Anak Terang. Semangat! Shalom anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, nama lengkap saya Aparlius Zega, biasa dipanggil Mr. Zega. Untuk saat ini saya masih mengajar agama dari kelas 7 sampai kelas 9 dan mengajar PKM kelas 9. Nah, untuk tahun ini saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas 8 Joy. Pesan terakhir untuk kalian yang ada di rumah, sesuai yang telah ditulis di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka dari itu, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Halo, selamat pagi guys. Nah, di sini Miss berdua ini kita akan memperkenalkan diri. Saya namanya Miss Desina Lurita Sari. Kalian bisa memanggil Miss Desi. Kalau Miss namanya Miss Irene Septina Nugrahani, kalian cukup manggil dengan Miss Iren. Kita ngajar apa ya Miss Desi ya? Kita mengajar mata pelajaran yang membuat banyakan peserta didik itu yang takut, Menangis tapi tak berdarah ya. terus kalau misalnya bangun pagi-pagi itu, ya ampun ketemu ini lagi. Bosan. Nah, tapi bersama kita berdua rasa-rasa itu nggak ada yang bisa aja. Cukup apa? merinding sama nangis setiap hari. Ya, cukup bercanda. Nah, Tapi di kelas matematika kita itu punya quotes. Nah, quotesnya itu adalah mathematics give love. and minus hate. Sampai jumpa di kelas matematika. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo semuanya. Hari ini Miss akan memperkenalkan diri. Nama Miss adalah Miss Deborah Kristiani Raharjo. Kalian bisa panggil Miss dengan Miss Deborah atau kadang dipanggil Miss Deb, itu juga tidak apa-apa. Nah, Miss akan mengajar pelajaran yang paling mudah ya, karena pelajaran yang di sekitar kita ada, di sana ada, di sini ada, di mana-mana ada gitu ya. Miss Deb akan mengajar IPA, khususnya IPA yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi nanti Miss Deb akan tim teaching dengan Mr. Danang. Miss Deb khusus mengajar tentang ya yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Begitu. Sampai jumpa di kelas IPA. Bye. Annyeonghaseyo. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Ya. Pertama, Mister akan memperkenalkan diri ya, terutama kelas 7 yang mungkin baru melihat mukanya Mister ya. Siapa ini ya? Oke, Mister akan langsung memperkenalkan diri. Nama Mister adalah Heribertus Danang Pamungkas, atau kalian boleh panggil Mister Danang. Mister akan mengajar mata pelajaran IPA bersama dengan Miss Deborah nanti untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mister juga akan menjadi wali kelas 9 Joy. Karena kelas 9 Joy pasti tidak sabar dong bergabung sama Mister jadi keluarga besar di 9 Joy. Oke, itu sekian dari Mister. Selanjutnya akan ada perkenalan lagi dari Miss dan Mister selanjutnya. Kamsahamnida, sarangi. Sugeng sedherek-sedherek, pripun kabare? Sae? Tepangaken nami kula Elisa Noventia Prastiwi, saged dipun timbali Bu Elisa. Nah, tepangaken kula Brigita Putri Atika Tiagita, saged dipun
dipun timbali butikan. Nah, rencang-rencang sampun saged nyerero nggih, kita badhe mucal napa? Kita mucal napa, Bu? Bahasa Inggris. So, I'm going to teach English for 7th grade, for 7 Joy and also 7 Grace, and also later on we are going to teach in 9th grade with Miss Elisa. And me myself, I'm going to teach grade 8, 8 Joy, and also 8 Grace. And beside that, I also teach civil studies for 7th grade, and also help Miss Nita for character building. Stay happy, stay healthy, and see you in class! Baik, selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Mister adalah Mister Reza Eka Kristia. Nama panggilannya Mister Reza. Di SMP Anak Terang ini Mister mengajar sebagai guru IT. Dipercaya sebagai guru IT untuk kelas 7, 8, dan 9. Jadi nanti anak-anak akan bertemu Mister semua, jadi kelas 7, 8, dan 9. Kemudian Mister juga dipercaya menjadi wali kelas 8, kelas 8 Grace. Seperti itu. Nanti kita akan belajar banyak hal tentang komputer, tentang software dan hardware. Tidak hanya menggunakan IT saja, tidak hanya menggunakan komputer saja, tetapi kita akan belajar di dalam komputer itu seperti apa. Seperti itu. Baik, itu saja dari Mister. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. 大家好，我叫林瑞兴。kalian bisa panggil Yosef atau Lin Lause. Kemudian di sini Lause mengajar Mandarin bagi kalian yang kelas 6, ketemu lagi di kelas 7. Jangan bosan-bosan, masih ada agak lama. Sampai kelas 9. Jadi jangan bosan-bosan, ketemu lagi. Bagi yang sudah kenal Lin Lause bisa panggil Lin Lause saja. Kemudian kalian kalau ada pertanyaan atau apapun bisa cari Lause di lantai 2. Sama dengan kalau kalian yang dari SD, Lause sekantor dengan Miss Kiki atau dengan Mr. Yosi. Jadi kalian bisa cari di situ. Kemudian jika ada pertanyaan yang lainnya mengenai pelajaran bisa kontak langsung sama Lause. Sekian, sisi aja. Halo anak-anak SMP Anak Terang Salatiga. Saya Stefan Surip, biasa dipanggil Pak Surip. Saya mengajar mata pelajaran kesenian di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sekalipun dalam situasi seperti ini, mari kita tetap maju dan mengandalkan Tuhan. Perkenalkan, nama lengkap Mister Yosafat Adi P. Putranto, biasa dipanggil dengan Mister Yosi. Mister di sini tidak mengajar, melainkan Mister di sini menjabat sebagai staf IT kalian. Kemudian apabila kalian mengalami kesusahan dalam IT, kalian dapat menghubungi Mister atau dapat mencari Mister di lantai 2 bersama dengan Mister Sulis. Sekian perkenalan dari Mister. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nisari. Saya di sini sebagai staf administrasi yang akan membantu orang tua dan peserta didik dalam mengurus segala keperluan administrasi sekolah ini. Terima kasih.
Gimana? Sudah tahu kan semua Miss dan Misternya? Sudah kenal semuanya kan? Jangan sampai lupa loh namanya loh ya, diingat-ingat ya. Oke, itu nanti adalah Miss dan Mister yang akan mengajar kalian semua, terutama kelas 7. Diingat-ingat ya, Miss dan Misternya siapa saja namanya dan mengajar apa saja, karena kita hanya akan bertemu melalui online. Nah, berikutnya ya, ini adalah salah satu puncak acara yang akan ditunggu, yaitu hasil pengumuman lomba yang sudah kalian laksanakan. Ceng. Kira-kira siapa yang jadi juaranya ya? Ya, sebelumnya kami dari sekolah mengucapkan terima kasih atas antusiasme kalian dalam mengikuti lomba ini, luar biasa. Semuanya karyanya bagus-bagus. Ya, kita akan mengadakan pengumuman. Tapi bukan hari ini. Pengumumannya, hasil lomba yang sudah kalian lakukan bisa kalian lihat di media sosial sekolah. Jadi yang belum follow silahkan follow dulu. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke? Sekali lagi silahkan lihat hasil semua lombanya di media sosial sekolah. Bagi yang juara, Mister ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, kalian semua juara. Luar biasa hasil karya semua kalian. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.